Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kawan pajak semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast KPP Pratama Raba Bima. Salah Jalenga, siniar mengulas pajak Raba Bima. Perkenalkan, nama saya Ayu sebagai host dalam episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas terkait PMK 112 tahun 2023 mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Dan hari ini saya ditemani oleh dua narasumber kita dari penyuluh KPP Pratama Raba Bima, ada Bli Yudi dan Bli Gede. Apa kabar Bli Yudi dan Bli Gede? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kan setahunan belakangan ini masih ramai ya Bli terkait isu mengenai NIK menjadi NPWP untuk orang pribadi gitu ya. Nah, untuk peraturan tersebut sebenarnya gimana sih Bli? Apa yang mau melatar belakangi pemerintah untuk menerbitkan peraturan tersebut gitu? Ya, jadi memang benar PMK 112 tahun 2022 ini telah terbit setahun ya. Setahun, jadi sekitar bulan Juli, yaitu buat tanggal tepatnya 14 Juli 2022. Nah, walaupun setelah setahun berjalan masih ada wajib pajak yang belum melakukan pemadanan gitu ya. Jadi latar belakangnya sendiri adalah merupakan pelaksanaan atau amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana dalam Undang-Undang HPP disebutkan bahwa nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi tentunya tujuan dari terbitnya peraturan ini sangatlah baik ya, diantaranya penyederhanaan administrasi, karena sederhana otomatis jadi lebih mudah dan pastinya pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian validitas data juga akan lebih akurat karena basis datanya akan terintegrasi dengan data NIK, di pemadanan datanya dengan data Dukcapil gitu ya. Dan ini juga untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia atau Single Identity Number. Mengapa NIK yang dipakai? Karena NIK merupakan identitas tunggal yang terstandarisasi. Kenapa demikian? Karena NIK itu kan unik ya, unik. Formatnya 16 digit, sama seluruh Indonesia. Dan pastinya dengan demikian jadi nggak akan ada lagi kasus NPWP ganda seperti sebelumnya, seperti itu ya. Dan juga NIK ini dipakai oleh lembaga-lembaga lain, misalnya perbankan, seperti itu ya. Jadi integrasi datanya untuk administrasi yang dipakai DJP jadi lebih mudah seperti itu. Oke, jadi salah satu latar belakangnya itu adalah untuk memudahkan wajib pajak gitu ya, penyederhanaan dan memudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, jadi lebih sederhana, otomatis lebih mudah gitu ya, Bli. Dan akurat juga. Oke, ya. Nggak perlu banyak kartu lagi. Benar. Nah, kalau untuk format 16 digit ini sendiri, mulai kapan tuh berlakunya, Bli? Seperti tadi yang dijelasin sudah sama Bli, mulai tanggal 14 Juli itu sudah berlaku sebenarnya. Tapi itu kan masa transisi namanya. Dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 31 Desember 2023 nantinya ini, itu masih diperkenankan untuk menggunakan NPWP yang 15 digit. Tapi per tanggal 1 Januari 2024, seluruh administrasi yang terkait dengan perpajakan harus menggunakan NPWP yang format baru, yaitu 16 digit NIK menjadi NPWP. Baik yang dalam artian untuk perpajakannya di DJP, aplikasi-aplikasi seluruh DJP, dan yang di luar DJP, seperti yang dikatakan tadi sama Bli Gede, yang di perbankan, contohnya di bank, kita berurusan dengan bank itu menggunakan NPWP. Nah, pertanggal 1 Januari 2024 semua harus menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi tidak berlaku lagi yang 15 digit itu. Kayak gitu. Ini untuk mempermudah sebenarnya. Sangat mempermudah karena tidak ada kartu lagi, kartunya pasti ingat NIK sendiri kayak gitu kan. Cukup mengeluarkan KTP itu sudah menggunakan NIK NPWP kita.
Oke. Jadi untuk yang 16 digit ini mulai 14 Juli tahun 2022 sebenarnya sudah berlaku gitu ya, Bli. Iya. Cuma terbatas pada layanan DJP gitu ya. Nanti Iya, untuk betul. efektif ke seluruh layanan baik di dalam DJP maupun di luar DJP itu per 1 Januari 2024 gitu ya, Bli. Iya, betul. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak. Jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK NPWP sebelum 1 Januari 2024 karena 2024 sudah nggak dipakai lagi tuh yang 15 digit gitu. Oke, selanjutnya nih Bli, kan nanti kita akan menggunakan NIK NPWP gitu. Apakah seluruh penduduk yang punya NIK itu akan otomatis menjadi wajib pajak dan dikenakan pajak, Bli? Atau gimana? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan dari sebagian besar masyarakat ya. Karena memang sempat ramai itu di awal-awal terbitnya PMK ini gitu. Jadi mereka khawatir, oh jadi nanti kita otomatis dong setelah terbit NIK punya NIK langsung kena jadi pajak NPWP, gitu, jadi wajib pajak dan harus bayar pajak gitu. Jadi itu anggapan yang keliru sebenarnya ya. Jadi untuk menjadi wajib pajak atau terbit NPWP itu mesti memenuhi 2 syarat ya. Seperti yang kita tahu yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif diantaranya tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Kemudian sudah berusia dewasa. Itu udah. Kemudian syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan gitu. Jadi jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak bisa terbit NPWP. Dan kalaupun nih memenuhi syarat subjektif dan objektif sudah mempunyai NPWP atau terbit NPWP, untuk pembayarannya belum tentu bayar pajak gitu ya. Belum tentu bayar pajak. Jadi kalau terkait dengan pembayaran pajak itu kaitannya adalah dengan penghasilan. Ketika penghasilannya masih di bawah PTKP, misalnya untuk karyawan gitu masih di bawah PTKP, jadi kawan pajak belum akan kena pajak gitu ya. Kemudian untuk yang usahawan, utamanya UMKM, jadi orang pribadi yang pelaku usaha UMKM itu mulai kena pajak kalau omset akumulasi selama setahunnya sudah melebihi 500 juta. Jadi selama belum melebihi 500 juta belum kena pajak gitu. Oke, jadi gitu ya kawan pajak, nggak perlu khawatir. Bukan berarti semua yang punya NIK akan langsung harus bayar pajak gitu. Tetap dilihat syarat subjektif dan objektifnya, kemudian dilihat juga tadi penghasilan tidak kena pajaknya gitu ya Bli. Oke. Nah selanjutnya nih, apakah semua yang punya NPWP nanti itu wajib melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP Bli? Atau gimana? Jadi pada prinsipnya semua wajib pajak itu wajib untuk melakukan pemadanan NIK ini. Karena sudah punya NPWP wajib. Cuman kan ini dipermudah lagi, hanya dipermudah lagi, tapi wajib untuk pribadinya dia, kan? Jadi masuk di DJP, akun DJP online-nya itu kita lihat apakah sudah valid atau belum, gitu kan? Pilihannya pertama. Apabila sudah valid, jadi tidak perlu lagi pemadanan karena sudah valid statusnya itu. Nah, yang belum valid inilah yang melakukan pemadanan. Istilahnya itu secara biasanya itu konfirmasi gitu. Konfirmasi benar nggak penggunaan NIK-nya ini kayak gitu di akun DJP online-nya. Terus bagaimana yang nggak pernah masuk akun DJP online-nya? Nah, bagi kawan pajak jangan khawatir, yang belum mengetahui akun DJP online-nya silahkan datang ke kantor pajak terdekat. Di sana kita bawakan, yang harus dibawa itu KTP sama kartu keluarga. Karena nanti akan ditanya NIK-nya berapa, divalidasi, terus sama dicek nomor kartu keluarganya. Karena yang nerbitin itu pasti Dukcapil harus valid kayak gitu kan. Setelah konfirmasi kantor pajak, divalidasi, baru selesai proses itu. Jadi pada prinsipnya itu semua yang memiliki NPWP, kawan pajak memiliki NPWP, wajib untuk validasi menjadi NPWP menjadi NIK kayak gitu. NPWP-nya dipakai NIK-nya gitu. Oke, jadi untuk kawan pajak yang terdaftar, khususnya yang terdaftar sebelum 14 Juli 2022 gitu ya, betul. Untuk dicek dulu nih apakah datanya sudah valid atau belum.
Kalau misalkan nggak punya akun DJP online, bisa datang dulu ke kantor. Untuk yang terdaftar di sini bisa ke KPP Pratama Raba Bima. Nanti kita bantu cekkan apakah sudah sudah valid atau belum gitu datanya. Apakah perlu melakukan pemadanan atau tidak gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bli, kalau WP baru yang mendaftarkan diri setelah PMK 112 itu gimana Bli? Apakah perlu cek juga sudah valid atau belum atau gimana Bli? Ya, jadi kan sebenarnya kalau saya balik lagi ya, pemadanan gitu kan, yang dipadankan apa itu kan? Yang dipadankan itu kan data perpajakan, administrasi perpajakan dengan data Dukcapil gitu ya. Jadi untuk yang mendaftarkan diri setelah PMK berlaku, itu pas mendaftar itu sudah otomatis. Sudah otomatis dipadankan datanya by sistem ketika daftar nih, ketika wajib pajak atau calon wajib pajak input data di IREK gitu kan. Nanti sistem pajak sudah memadatkan datanya dengan konfirmasi ke data Dukcapilnya. Ketika hasil konfirmasinya sudah sama datanya, nanti sudah akan otomatis sukses pendaftaran NPWP-nya gitu. Tapi ketika nanti ada data yang tidak cocok, nanti pendaftarannya menjadi terkendala di sana gitu ya, tidak bisa lanjut gitu. Jadi dengan demikian yang terdaftar setelah PMK berlaku otomatis sudah dipadankan datanya pas didaftarkan. Jadi tidak perlu lagi melakukan pemadanan data karena sudah padan dengan data Dukcapil gitu. Oke, jadi yang wajib pajak yang terdaftar setelah PMK 112 sudah otomatis padan gitu ya, Bu? Padan pas mendaftar gitu. Jadi pemadanan ini lebih diperuntukkan kepada yang terdaftar sebelum 14 Juli 2022 begitu ya, Bu? Oke. Nah, untuk mekanismenya sendiri gimana, Bli? Untuk cara pemadanannya melalui channel apa dan gimana caranya, Bli? Nah, ini kan yang kalau tadi sudah dijelasin yang setelah 14 Juli, yang terdaftar setelah 14 Juli itu kan sudah langsung valid, sudah langsung padan. Nah, gimana yang sebelum tanggal 14 Juli 2022. Jadi bagi wajib pajak atau kawan pajak yang terdaftar sebelum tanggal 14 Juli 2022 itu tidak serta-merta atau tidak otomatis secara perpajakannya langsung dipadankan, gitu kan? Jadi ada cara-cara salurannya, gitu. Saya beritahu salurannya itu yang pertama itu melalui akun DJP online yang sudah saya jelasin tadi, akun DJP online masing-masing. Yang kedua datang ke KPP, bawa KTP sama kakaknya. Terus yang ketiga dipermudah lagi melalui kering pajak 1.500-200. Itu juga pasti akan ditanya KTP sama kartu keluarganya. Jadi kawan pajak sangat penting untuk menyimpan dan menunjukkan KK dan KTP-nya. Karena di situ adalah data yang valid menurut Dukcapil gitu kan. Jadi syarat sahnya sebagai penduduk kan ada KK dan ada KTP-nya gitu. Jadi ada 3 saluran, DJP online, melalui datang ke kantor pajak terdekat, sama kering pajak 1.500-200. Sama kayaknya ada tambahan satu lagi ya, Bli. Yang di WA kantor kita kayaknya sudah bisa melakukan pemadanan juga ya, Bli. Nah, betul sekali. Nanti untuk kawan pajak yang mungkin ingin melakukan pemadanan secara online, mungkin malas nelpon atau malas datang, nanti bisa chat ke WA kita, bisa dilihat di bio Instagram kita @pajakrababima. Nanti situ ada nomornya, dihubungi aja kawan pajak. Oke, yang selanjutnya nih, Bli. Tadi sudah dikasih tahu caranya. Nah, untuk datanya apa aja nih, Bli, yang nanti harus kita padankan gitu? Ya, jadi data yang perlu dipadankan seperti dibilang tadi ya, ini terkait dengan data Dukcapil tentunya. Jadi ada data pokok, yaitu data pokok itu NIK-nya, apakah sudah valid, sudah sama dengan data Dukcapil, kemudian namanya harus sama persis dengan nama yang ada di KTP. Kemudian ada tempat lahirnya sama tanggal lahirnya. Nah, itu data pokok yang wajib harus sama persis dengan data Dukcapil, data yang ada di DJP. Kemudian data tambahan lagi yang wajib dilengkapi yaitu data nomor telepon, data email, dan juga data usaha
klasifikasi lapangan usahanya apa gitu. Oke. Itu aja yang perlu. Jadi intinya data-data yang sesuai dengan data Dukcapil gitu ya, Bu ya. Disinkronkan dengan data wajib pajak pada Dukcapil itu gitu. Nah, kemudian nih Bli, nanti kan kita padankan antara data Dukcapil dengan data NPWP gitu ya, Bli. Itu apakah otomatis nanti WP yang setelah pemadanan akan terdaftar di KPP sesuai dengan alamat NIK-nya atau gimana, Bli? Mungkin Bli Yudi. Oh iya. Secara prinsipnya sih nggak seperti itu ya. Maksudnya, misalnya kita punya KTP Jakarta, kebetulan ada di Bima, misalnya gitu. Kita pemadanan di sini, misalnya kayak gitu ya. Itu nggak serta-merta merubah KPP terdaftar. Iya, ke KPP terdaftar kayak gitu. Contohnya lagi, misalnya kita terdaftar di Mataram nih sekarang. Kebetulan kerja di Bima, misalnya gitu kan. KTP-nya KTP Mataram gitu. Nah, kita melakukan pemadanan di KPP Raba Bima, misalnya gitu. Itu tidak serta-merta kita. Jadi nggak jadi WP-nya KPP Raba gitu Bima, ya, tetap menjadi KPP di Mataram tempat kita terdaftar sebelumnya, gitu kan. Itu nggak serta-merta. Dan apabila mau memilih pindah, bisa mengajukan. Itu suatu proses yang berbeda gitu dengan pemadanan. Ini hanya memadankan NIK dengan data tadi kan, data perpajakan dengan data Dukcapil, supaya nantinya NIK itu bisa digunakan menjadi NPWP. Gitu ya. Jadi nggak pasti kalau dipadankan langsung terdaftar di KPP yang tempat dia pemadanan gitu ya, Bli. Oke. Nah, terus konsekuensinya apa nih, Bli? Kira-kira kalau wajib pajak tidak melakukan pemadanan NIK NPWP-nya? Ya, jadi kan kalau konsekuensinya, kalau denda tentu nggak ada ya. Berupa denda nggak ada. Cuman nanti ketika memerlukan layanan yang terkait dengan perpajakan itu akan terkendala. Karena statusnya jadinya tetap tidak valid ya. Itu. Jadi ketika misalnya kita berurusan dengan perbankan gitu, misalnya ke depannya di perbankan mensyaratkan status NPWP-nya mesti valid. Nah, tapi ternyata kawan pajak belum melakukan pemadanan, ketika dikonfirmasi ke sistem pajak, ternyata statusnya tidak valid gitu. Nah, jadi akan terkendala gitu. Misalnya juga di perizinan dan lain sebagainya. Karena kan ke depan itu pasti semua sistem akan terintegrasi gitu kan. Jadi takutnya nanti ketika status NPWP-nya tidak valid, nanti akan terkendala di setiap perizinan yang diperlukan yang berkaitan dengan NPWP seperti itu. Oke, kalau sanksi secara denda nggak ada, tapi nanti sanksinya ya jadi sulit untuk urus apa-apa gitu ya? Iya, urusannya jadi terkendala seperti itu. Oke, nah, itu tadi kan terkait pemadanan NIK ya, Bli. Jadi kan untuk orang pribadi aja gitu ya. Nah, nanti ke depannya untuk yang WP selain orang pribadi itu gimana, Bli? Kan nggak punya NIK tuh, untuk kayak badan dan instansi pemerintah itu ke depannya gimana, Bli, formatnya? Nah, prinsipnya ini di PMK 112 itu seluruh wajib pajak ini berarti kan ada orang pribadi, ada badan, ada yayasan, ada administrasi pemerintah juga, bendahara pemerintah itu. Nah, semuanya itu harus menggunakan yang prinsip 16 digit. Gimana caranya kalau, nah sekarang kalau yang orang pribadi kan punya NIK dia 16 digit. Nah, gimana yang NPWP kayak WP badan usaha? Nah, kalau yang badan usaha sama instansi pemerintah, tinggal nambahin angka 0 di depan NPWP yang 15 digit tadi. Kayak gitu. Jadi dia 16 digit nggak yang berubah ya, Bli, cuma tambahin 0 aja. Kayak gitu. Nggak perlu, tapi dan nggak perlu pemadanan juga mereka ini. Otomatis kalau nanti tahun penggunaannya menggunakan tambahan 0, angka 0 di depan. Nah, terus kalau yang khusus untuk WP cabang, ada yang WP cabangnya itu nantinya akan menggunakan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Kayak gitu. Itu 16 digit juga nantinya. Namun seperti yang saya bilang tadi di awal, penggunaannya ini masih sampai tanggal 31 Desember 2023. Masih menggunakan yang 15 format 15 digit. Nanti penggunaan yang 16 digit ini setelah tanggal itu berarti tanggal 1 Januari 2024 menggunakan yang format 16 digit tadi. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang badan-badan bingung
Masa mau datang semua enggak. Ini dikhususkan yang secara khusus untuk yang orang pribadi nih, karena lebih banyak dia daripada badan gitu kan. Oke, kayaknya sudah sangat lengkap ya apa yang dijelaskan oleh Bli Yudi dan Bli Gede terkait pemadanan NIK NPWP untuk orang pribadi. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Bli, mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan? Kalau saya sih coba rangkum ya. Jadi maksudnya simpulkan, jadi untuk wajib pajak orang pribadi khususnya yang terdaftar sebelum 14 Juli 2022, yaitu setelah setahun nih berlaku PMK, jadi segera daftarkan atau padankan datanya gitu. Karena sejatinya proses pemadanan ini gratis dan mudah sebenarnya, hanya perlu niat saja dari kawan pajak ya. Jadi hanya kalau kesulitan melakukan pemadanan secara mandiri seperti yang dibilang Bli Yudi tadi, kan ada banyak kanal nih untuk melakukan pemadanan. Kalau kesulitan secara mandiri lewat DJP online, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak dengan membawa KTP dan kartu KK gitu ya. Jadi nanti kita bantu sampai pemadanan data kawan pajak sukses. Karena sejatinya dengan validnya data NPWP kawan pajak nanti tidak akan menemui kendala dalam pelayanan perpajakan, dalam peroleh pelayanan perpajakan seperti itu. Oke, jadi mungkin Bli Yudi ada tambahan lagi mungkin, Bli? Kalau dari saya, pada prinsipnya semua kawan pajak itu harus pemadanan yang punya NPWP harus padankan. Yang saya perlu garis bawahi, proses ini gratis dan sangat mudah. Ingat, gratis. Jadi tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Ini gratis dan sangat mudah. KPP Pratama Raba Bima juga sangat mempermudah. Kalau tidak mau datang kantor pajak bisa melalui layanan call center-nya. Bisa dilihat nanti di description. Terus kalau tidak mau datang lagi, bisa juga melalui saluran-saluran yang tadi. Bisa telepon rekening pajak kayak gitu. Jadi sangat mudah dan gratis ya. Itu aja saya ingin. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak. Jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK NPWP, dipadankan datanya karena prosesnya mudah dan gratis gitu ya, Bli. Oke. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bli Gede dan Bli Yudi. Oke, sudah menjelaskan sangat jelas terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Mungkin kita setelah sampai di penghujung episode kali ini, saya Ayu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.